siapin aja, nggak apa-apa, santai aja. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 3. Judulnya Customer Profitability Analysis with Time-Driven Activity-Based Costing. Penelitian ini berdasarkan studi kasus pada sebuah hotel. Nah, penelitian ini dilakukan oleh 3 peneliti. Yang pertama, Ilhan Dalci, Faye Stanis, dan Leven Korsan. Dan ketiganya berasal dari universitas yang ada di Turki. Penelitian ini diterbitkan oleh Emerald pada jurnal International Journal of Contemporary Hospitality Management yang dipublikasi tahun 2009. Yang dipublikasi tahun 2010, terakhir disetujui pada tanggal 13 Desember tahun 2009. Nah, penelitian ini diawali dari business overview, dilakukan pada hotel berbintang 4 yang ada di Turki dengan kapasitas 100 ruangan, dengan okupansi 60% tingkat hunian. Lalu marketing plan-nya terdapat tambahan layanan berupa berupa layanan banqueting hall, steam bath, meeting room, bar, dan business center. Nah, kemudian terdapat 53 karyawan dengan uraian 1 general manager, 1 asisten general manager, 4 front office, 7 housekeepers, 30 restaurant staff, 2 marketing personnel, 3 bartenders, 2 accounting personnel, dan 2 human resources management. Nah, customer profitability-nya selama ini menggunakan sistem ABC. Sistem ABC tradisional. Kemudian periode penelitian dilakukan pada September 2006 dan berakhir pada September 2007. Bagaimana proses penelitian? Dimulai dari observasi, kemudian melakukan interview, lalu setelah data didapatkan, melakukan uji eksperimental dengan penggunaan TDABC. Lalu setelah itu dilakukan interview setidaknya 45 menit kepada karyawan, misalnya general manager, general assistant manager, cost accountant, resepsionis, dan seterusnya. Lalu berdasarkan ekuasi waktu, maka diformulasikan ke dalam bentuk biaya yang disediakan oleh Departemen Akuntansi yang kemudian dialokasikan pada segmen-segmen sesuai dengan konsep TDABC. Nah, aktivitas hotel ini dilakukan atas 6 aktivitas, yaitu yang pertama marketing, kemudian yang kedua front office, kemudian housekeeping, food preparation and service, lalu beverage preparation and service, dan banqueting. Nah, kita akan menganalisa bagaimana perbedaan penerapan activity-based costing dengan time-driven activity-based costing pada perusahaan ini. Nah, didapat data berdasarkan cost allocated to customer group under traditional ABC, bahwa semua biaya didistribusikan atau diatribusikan ke dalam 6 aktivitas pada hotel ini. Yang pertama itu aktivitas housekeeping dengan total biaya $579.208 dengan total aktivitas 23.735, begitupun marketing dan seterusnya, sampai pada total keseluruhan itu ada $2.092.135. Nah, setelah kita atribusikan ke dalam 6 aktivitas, maka kita kelompokkan kembali ke dalam 8 segmen pelanggan. Nah, 8 segmen pelanggan ini kita sebut sebagai grup 1, grup 2, sampai dengan grup 8. Siapa saja pelanggan yang ada di grup 1, kita dapat lihat di dalam uraian berikut. Yang masuk ke dalam grup 1 itu adalah manajer lokal atau manajer asing dari perusahaan lokal dan perusahaan asing. Kemudian mereka yang menggunakan atau utilize accommodation and food and beverage services. Kemudian grup 2 itu adalah
pelanggan berasal dari institusi lokal dan eh, external markets, kemudian yang mereka pada umumnya memesan akomodasi dan juga makanan. Grup ketiga itu berasal dari uh, represent people holding managerial position in government-owned institution. Jadi dari perusahaan, dari karyawan pemerintahan. Nah, pada umumnya mereka juga mengkonsumsi layanan akomodasi dan juga makanan. Nah, grup keempat adalah mereka yang walk-in. Jadi mereka tidak menginap, tetapi mereka hanya memesan makanan. Lalu grup yang kelima berasal dari sport clubs dan seterusnya. Lalu grup 6 berasal dari orang yang mengadakan acara pesta pernikahan atau pesta yang lain. Dan pada umumnya mereka hanya mengkonsumsi layanan entertainment, jasa entertainment, dan mereka tidak menginap lebih lama di hotel tersebut. Lalu grup yang ketujuh, mereka yang mengadakan pesta tetapi tidak menginap, atau kalaupun mereka menginap, paling hanya 1 atau 2 malam. Nah, kemudian grup 8 adalah orang-orang yang hanya menikmati layanan entertainment di bar atau atau layanan jasa hotel yang tidak memerlukan akomodasi yang lebih lama. Sehingga dapat kita lihat bahwa market share-nya itu dikelompokkan bahwa grup pertama itu, grup 1, itu merupakan kelompok yang berkontribusi paling besar terhadap market share dari layanan hotel yang ada dalam penelitian ini. Nah, setelah kita melihat bahwa sistem activity based costing ini hanya mengatribusikan seluruh biaya ke dalam 6 aktivitas, dan setelah itu atas 6 aktivitas ini dialokasikan kembali ke dalam 8 kelompok pelanggan. Nah, tetapi ini tidak menggambarkan keadaan yang lebih real, karena secara teori menurut Kaplan dan Anderson, bahwa semakin banyak aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan itu, maka membutuhkan waktu dan biaya kapasitas yang lebih banyak. Sehingga solusi ini dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan sistem TDABC. Nah, perbedaan sistem activity-based costing tradisional dengan sistem time-driven activity-based costing terletak pada penetapan cost driver-nya. Kalau sistem ABC yang menjadi cost driver itu adalah aktivitas, tetapi TDABC itu cost driver-nya itu adalah waktu itu sendiri. Nah, kita dapat lihat bahwa seluruh biaya yang telah diatribusikan dalam sistem ABC tradisional ini, kemudian kita atribusikan berdasarkan cost driver time terhadap 8 kelompok pelanggan tadi, dengan menguraikan aktivitas apa yang ada dalam layanan tersebut. Misalnya, di sini kita melihat bahwa cost of front office activity allocated under TDABC itu dilakukan mulai dari spend reservation activity. Jadi aktivitas pemesanan itu membutuhkan waktu berapa lama bagi setiap kelompok pelanggan. Kemudian information activity berapa lama untuk setiap kelompok pelanggan, sampai dengan total unitnya itu untuk grup 1 itu ada 17,5 menit. Lalu ada berapa activities quantity-nya, itu dapat kita lihat dari sini. Untuk grup pertama ada 5.123 kedatangan, maka kita kalikan dengan aktivitas kuantitasnya itu 5.123, sehingga didapatlah total waktu untuk grup pertama pada aktivitas front office 89.653. Nah, di sini ada tarif biaya per kapasitasnya atau rate-nya.
itu ada 0,23. Dari mana 0,23? Di sini dijelaskan bahwa ternyata ada 4 karyawan front office seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ada 4 front office, petugas front office. Nah, 4 petugas front office itu setiap hari masih bekerja selama 8,25 jam. Nah, 8,25 jam ini kita harus konversi ke dalam satuan menit, maka kita kali 60 menit, kita kali 26 hari dalam 1 bulan waktu mereka bekerja, sehingga didapat hasil 154.440 menit per tahun untuk setiap orang. Nah, 154 ini harus kita kali 4 petugas, sehingga didapatlah hasil 617. Tetapi secara teori, menurut Kaplan and Anderson, katanya bahwa setiap pegawai itu hanya menghasilkan atau hanya efektif bekerja selama 85% dari total waktu. Nah, sehingga yang dapat kita gunakan adalah waktu yang efisien tadi, yaitu hanya 85%, yaitu 524/160 dibagi 617. Nah, yang 85% waktu ini tadilah kita konversi ke dalam biaya. Berapa tadi biayanya? Kita dapat biayanya yaitu, nah biayanya tadi ini, biayanya 125.105 dolar. Nah, itu harus kita bagi ke dalam, kita bagi waktu yang efektifnya, yaitu 524.160 menit. Nah, didapatlah hasil 0,2368. Nah, sehingga total waktu ini tadi kita kalikan dengan tarif per menit atau tarif biaya kapasitasnya, maka didapatlah alokasi waktunya itu, alokasi biayanya itu 21.397. Jadi dapat kita lihat perbedaannya bahwa menggunakan EBC, penggerak biayanya adalah aktivitas, cukup sampai 6 aktivitas, tetapi menggunakan TDABC, waktu penggerak biayanya adalah waktu. Nah, waktu itu dihitung dari berapa kapasitas yang tersedia, biaya atas kapasitas yang tersedia dibandingkan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Nah, begitu seterusnya dalam menghitung biaya housekeeping, kemudian food and preparation, dan seterusnya, sampai pada kesimpulan bahwa terdapat komparasi perbedaan antara tradisional ABC dengan TD-ABC. Dapat kita lihat bahwa relativitas profitnya atau relative profitability-nya, kalau menggunakan tradisional ABC, ternyata karena penggerak biayanya adalah aktivitas, terdapat pada grup 3 terdapat angka relativitas yang atau rugi. Nah, kerugian ini ternyata tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena menurut TD-ABC, waktu penggerak biaya itu harusnya adalah waktu. Sehingga kalau kita bandingkan dengan waktu penggerak biayanya adalah waktu, maka hasil yang negatif tadi menjadi positif, atau kelebihan tarif relativitas dari beberapa grup pelanggan itu berubah menjadi positif. Dan ini diyakini menurut peneliti sesuai dengan teori Kaplan and Anderson bahwa ini lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa relativitas keuntungannya atau relative profitability-nya ini lebih menggambarkan keadaan yang real. Tetapi menurut analisa kami, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini sekaligus sebagai kekurangan atau kritik ilmiah, bahwa di dalam activity-based costing, munculnya activity-based costing telah mengarah kepada pemahaman tidak setiap pelanggan mengkonsumsi tingkat aktivitas dan sumber daya yang sama. Tetapi
terlepas dari kenyataan bahwa sistem ABC dapat menjadi metode penetapan biaya yang memadai, perlu dikembangkan atau perlu diperbarui atas beberapa kekurangan. Kenapa? Karena sistem ABC memiliki 3 kekurangan setidaknya. Yang pertama, kompleksitas aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah organisasi membuat ABC mungkin membutuhkan terlalu banyak waktu untuk diimplementasikan. Kemudian yang kedua, ketika aktivitasnya lebih kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak subtugas, itu dapat mengabaikan kompleksitas yang dapat mengakibatkan kesalahan alokasi biaya. Lalu, karena sistem ABC perlu diperbarui secara teratur, maka terlalu mahal untuk melakukan biaya wawancara, untuk mengulang wawancara, karena itu akan menimbulkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Sehingga eh, kekurangan sistem activity based costing tradisional ini tadi perlu eh, dijawab dengan metode time driven activity based costing. Nah, walaupun demikian, walaupun time driven activity based costing memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di dalam activity based costing tradisional, tetapi sistem ABC tradisional itu tidak sepenuhnya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena bagi pendukung ABC mereka juga berpendapat bahwa menghilangkan wawancara dan survei memang itu membuat efektivitas penggunaan TDABC, ya. Tetapi hal itu memungkinkan tarif penggerak waktu dihitung berdasarkan kapasitas praktis dari sumber daya yang disediakan itu tidak terlepas dari mekanisme perhitungan yang ada pada activity based costing tradisional. Nah, ada hal yang positif dalam jurnal ini. Yang pertama, penelitian ini dapat menjelaskan perbedaan antara ABC dan TDABC dalam implementasinya di dalam dunia bisnis, khususnya perhotelan. Kemudian dalam hasil penelitiannya, peneliti dapat mendeskripsikan dengan jelas penelitiannya dan memberikan masukan yang harus diteliti oleh penelitian selanjutnya. Lalu penelitian TDABC ini dapat menjawab kelemahan sistem ABC tradisional sebab lebih konkret dalam menghitung profitabilitas dan biaya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dikembangkan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini harus dikembangkan dengan menambah variabel pendapatan dalam perhitungan profitabilitas. Sebab judul dari jurnal ini adalah profitabilitas pelanggan, ya, customer profitability. Nah, kalau sudah menyangkut profitabilitas, maka harus ada 2 unsur di dalamnya. Tidak hanya biaya, tetapi harus memperhitungkan juga pendapatan. Bagaimana pendapatan itu diatribusikan ke dalam setiap aktivitas dan juga harus diatribusikan ke dalam setiap kelompok pelanggan. Nah, lalu dalam penelitian ini terdapat kekeliruan perhitungan, di mana penulis atau peneliti menyebutkan terdapat 53 karyawan, tetapi pada prakteknya dan pada sistem perhitungannya, ternyata hanya ada 52 karyawan. Namun hal ini tidak mempengaruhi perhitungan karena setiap item perhitungan itu sudah benar menggunakan data yang sesuai dengan uraian, yaitu 52 karyawan. Lalu dalam penerapan TDABC, biaya aktivitas harusnya dibagi dengan kapasitas sumber daya manusianya, yang dinyatakan sebagai jumlah waktu yang dapat digunakan oleh karyawan. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan pendekatan teori dalam perhitungan. Ada baiknya, perhitungan itu juga memperhitungkan keadaan yang real. Misalnya dalam dunia bisnis perhotelan, harus memperhitungkan pada saat kapan peak season, pada saat kapan weekdays, pada saat kapan weekend. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dipukul rata 85 itu bisa menimbulkan perbedaan perhitungan kalau ternyata pada prakteknya karyawan itu harus eh, bekerja overtime misalnya. Karena kalau bekerja overtime menimbulkan biaya yang baru. Nah, sehingga eh, tidaklah sesuai data yang dimunculkan terhadap keadaan yang sebenarnya. Nah, apa yang kami setujui dalam penelitian ini? Yang pertama, informasi biaya pelanggan itu sangat penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Kami setuju bahwa analisis profitabilitas pelanggan juga memerlukan alokasi pendapatan. Nah, kami juga setuju bahwa memang bagi perusahaan jasa, CPA itu lebih penting daripada perusahaan produksi. Karena biaya penyediaan jasa umumnya ditentukan oleh perilaku pelanggan, kami setuju. Dan kami setuju juga bahwa tampaknya activity based costing adalah alat ukur yang diperlukan efisien tetapi tidak cukup untuk analisis profitabilitas.
Nah, untuk hal yang tidak kami setujui, kami masih belum menemukan hal yang belum dapat kami setujui dalam jurnal ini. Untuk teori kami meyakini bahwa tidak secara eksplisit penulis menyatakan teori yang mereka gunakan, tetapi secara umum mereka menggunakan dasar tulisan atau pendapat dari Kaplan, Anderson, Kaplan and Cooper, Kaplan dan Narayanan, serta Ines. Nah, apa kesimpulan dari penelitian kami, dari analisa kami terhadap jurnal ini? Yang pertama, meskipun hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk industri hotel secara keseluruhan, tetapi perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap bisnis hotel di tempat yang lain dengan skala hotel yang lebih besar atau jenis skala yang lain sehingga dapat didapatkan gambaran hasil yang lebih konkret. Dengan TDABC kita dapat melihat efisiensi penggunaan biaya berdasarkan waktu, namun belum mampu menjelaskan alasan biaya yang tidak efisien, sehingga diperlukan penelitian lanjutan terhadap aktivitas yang tidak efisien, sehingga itu dapat menggambarkan profitabilitas yang lebih maksimal. Nah, di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap hotel berbintang 4, tetapi tidak dapat diperoleh gambaran apakah ini berlaku juga untuk karakteristik jenis hotel berbintang lainnya, yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau karakteristik konsumen dari pengelompokan grup 1 sampai dengan grup 8 pelanggan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan atas penelitian-penelitian lanjutan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Stop. Share.